Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Banjir di Samarinda Utara menggenangi permukiman termasuk Desa Budaya Pampang. Polisi lalu lintas di Berau bersikap tegas, pengendara motor yang tidak berhelm ditilang. Seorang kiper timnas perempuan tidak diterima di salah satu sekolah kejuruan di Balikpapan dengan alasan nilainya tidak mencukupi. Genangan air yang merendam desa wisata Pampang, Samarinda Utara ini terjadi Senin siang. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas warga terhambat. Beruntung sebagian rumah warga dibuat lebih tinggi hingga luapan air tidak masuk ke dalam rumah. Namun begitu warga kesulitan beraktivitas karena jalanan terendam air. Warga menyebut banjir seperti ini biasa dirasakan saat hujan. Mereka juga cemas karena debit air yang sudah 1 meter itu masih akan meninggi. Kondisi seperti ini biasa mereka rasakan selama beberapa hari. Mulai tadi pagi ya. Kenaikannya signifikan atau pelan-pelan ya? Nah, kemungkinan ada kenaikan lagi nggak nih, Pak? Ini naik terus nih. Naik terus ya? Nah, tadi ini kan kelihatan lantai tenggelam sudah. Nah, kalau diperkirakan ketinggian air saat ini berapa, Pak? Itu ada semeter lebih. Kalau aktivitas hari-harinya, kalau kondisi banjir seperti ini seperti apa? Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana ya? Ya. Berapa lama baru surut ini, Pak? Kadang semingguan. Seminggu ya? Ya. Siap. Apalagi paret ini dam belakang ini kan terkumpul rumput. Oh, Jadi dia tersendat dengan airnya. Lewat tengah hari, genangan air masih terlihat dan beberapa rumah sudah mulai terendam. Warga berharap pemerintah kota secepatnya menangani persoalan ini agar mereka tidak diliputi resah oleh ancaman banjir. Amin Hamzah dan Dimas melaporkan dari Samarinda. Seperti inilah pemandangan di SMP Negeri 30 di Jalan Budaya Pampang, Samarinda Utara, Senin siang. Genangan air cukup dalam itu merendam sejumlah kelas, perpustakaan, laboratorium, dan ruang kantor. Pihak sekolah menyebut banjir yang kerap terjadi itu menyebabkan beberapa fasilitas sekolah mulai dari lantai, buku pelajaran, meja, dan kursi rusak. Bahkan tidak sedikit buku pelajaran yang rusak akibat terendam air. Satu, dua, tiga, lima. Lima ya? Oke, 5 lokal, terus ada perpustakaan juga, ada lab IPA juga, iya, termasuk kantor di dalamnya. Ya. Nah, ada yang terdampak kerusakan nggak, Pak, dampak banjir ini? Yang jelas lantai sudah mulai hancur. Dampak mebler, Pak, yang kami sering terjadi itu. Tahu-tahu mebler sudah rusak. Termasuk di perpustakaan beberapa lemari yang untuk menyimpan buku itu hancur, roboh, dan mohon maaf nih akhirnya aset terkait dengan buku siswa juga banyak yang jadi korban. Para orang tua yang hendak mendaftarkan anaknya bersekolah juga harus merasakan luapan banjir. Mereka terpaksa melalui genangan air demi bisa mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut. Iya, banjir. Banjir ya? Iya, Pak. Mengapa, Udah Pak?
Nah, dalam ya. Iya dalam Pak. Kira-kira berapa kedalamannya? Ini nyampe atasnya otot ini Pak. 60 cm sampai? 10 cm. Lebih kayaknya ini Pak. Lebih ya? Lebih nih Pak. Oke. Kenapa Bapak rela ini Pak harus menerjang banjir ini? Untuk memperjuangkan anak Pak. Supaya jadi anak yang pintar lah Pak. Gitu. Oke. Kenapa tidak memilih besok? Kenapa harus hari ini? Nah, karena sekarang ini Pak memang anu Pak gitu. Ada waktu. Ngejar waktu ya? Iya. Oh iya. Warga berharap pemerintah kota segera menangani persoalan banjir di daerah tersebut agar aktivitas pendidikan tidak terhambat. Amir Hamzah dan Dimas melaporkan dari Samarinda. Gotong royong menyingkirkan endapan lumpur di lingkungan SD Negeri 019 Sungai Siring, Samarinda Utara ini dikerjakan BPBD bersama guru dan warga Senin siang. Lumpur ini berasal dari luapan air usai hujan deras sehari sebelumnya. Pihak sekolah menyebut banjir di sekolah tersebut sering terjadi. Itu karena posisi sekolah berada di cekungan dan di dataran rendah. Kondisinya semakin sulit karena di kiri dan kanan bangunan terdapat pegunungan. Apalagi tak jauh dari sekolah juga ada aktivitas tambang batu bara. Ada beberapa kali, tapi sudah cukup lama Pak. Itu sudah agak lama lah. Ada beberapa tahun yang lalu, sudah dua tahun yang lalu ada banjir. Oke. Ini baru banjir lagi kali ini. Banjir lagi ya? Iya. Ini kondisinya memang di dataran rendah atau seperti apa hingga ada masuk air Pak? Kemungkinan ini dataran rendah karena kita ada di cekungan tepatnya di wilayah di cekungan, jadinya dari dapat dari sana dari sini ya di tengah-tengahnya. Jadi, Oh artinya selain hujan juga ada air kiriman? kiriman tidak ada. Ha-ha. Kiriman tidak ada. Ya, karena kanan kiri kita dikelilingi oleh gunung. Dikeliling gunung Pak ya? Gunung ya. Oke. Ada area pertambangan di sini Pak? Tambangan ada. Ada ya? Artinya ada juga ya? Ada Semacam juga. itu di sini aktivitas ya pertambangan ya? Ya. Oke. BPBD yang menurunkan tim mendapati beberapa persoalan mulai dari penyempitan alur sungai, pematangan lahan, serta lokasi sekolah yang lebih rendah dari lainnya. Agar persoalan ini terselesaikan, BPBD akan mengkomunikasikannya dengan instansi terkait. Hasil survei kemarin memang terjadi ada penyempitan sungai ya, dan kalian memang di atas ada kegiatan pematangan lahan, dan itu sepertinya karena membawa material sedikit banyak memang dampaknya dari situ. Dan memang di daerah ini juga dataran rendah. Kita ingat beberapa waktu yang lalu ada puskesmas lama itu juga setiap hujan deras juga terjadi genangan air lagi di titik ini. Oke siap. Nah kedepannya seperti apa Pak? Apakah ada penanganan lanjutan atau apa ini? Ya nanti kita harus komunikasikan dengan pihak yang berwenang lah ya. Akankah sekolah dan lingkungan sekitarnya terbebas dari ancaman banjir? Warga dan dunia pendidikan menantikan reaksi dari instansi terkait. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Seperti inilah lingkungan RT 01 Tanah Merah Samarinda Utara pasca banjir. Sejumlah warga terlihat berupaya menyingkirkan sisa endapan lumpur dengan alat seadanya. Warga menyebut saat banjir luapan airnya mencapai 70 cm. Mereka tidak sempat menyelamatkan harta benda karena luapannya sangat cepat. Warga menuding luapan tersebut sebagian disebabkan aktivitas galian tambang batu bara yang lokasinya dekat dengan permukiman.
sepinggang. Sepinggang? Iya, Berarti sepinggang. sekitar 70 cm Ya, sampai segini, soalnya masuk dalam rumah. Untuk Biasanya kan perabotan sendiri gimana? ya hancur Pak di belakang. Soalnya ini tinggal lumpurnya belum dibersihkan. Tinggal lumpurnya? Iya. Berarti nggak sempat naikkan ke yang lebih tinggi? Enggak sempat Pak, enggak sempat karena kan dari depan juga langsung air, dari belakang langsung juga. Jadi kami keserang enggak bisa nyelamatkan barang. Motor aja enggak bisa, kasur enggak bisa. Sofa enggak bisa. Kerendam semua? Kerendam tuh, baju-baju kerendam semua Pak. Sudah sering atau bagaimana? Kalau yang gede 3 kali ini Pak. 3 kali Tapi ini yang paling besar pokoknya. Ini paling besar. Yes. Ya, sampean kan lihat sendiri di belakang rumah ini. Nah. Ada apa nih Pak di belakang rumah kita nih Pak? Namanya istilahnya tambang lah kan. Sudah lama tambang ini atau duluan Bapak rumah? Ya duluan sini tuh, Duluan rumah Pak ya? Iya, duluan rumah. Ini ada kerusakan Kak di perabotan Ya, rumah tangga atau apa Pak? Kalau perabotan tuh mungkin ya ada aja, mungkin nanti tidak tahu, belum kan namanya, belum bisa dilihat lagi. Dilihat lagi lah. Airnya tadi cukup cepat atau seperti apa Pak? Cepat memang naiknya. Cepat naiknya. Sudah sering terjadi Pak? Baru sekali ini aja. Oh iya. Dugaan luapan air dari aktivitas galian tambang batubara juga diakui Mujakir, Lurah Sungai Siring. Namun begitu, Mujakir menyebut sudah ada pembicaraan antara warga dan pemilik usaha. Nah, itu memang kemarin itu kalau mereka itu memang sama perusahaan sudah ada memang ada omongan. Nah, nanti kemungkinan besar ya kita dorong untuk permasalahannya buangan airnya ya nanti. Dari perusahaan tambang ini ya? Dari perusahaan tambang. Kebetulan memang di situ aktif tambangnya. Dan tapi sebelum tambang itu memang dengan warga itu ada memang komunikasi. Artinya kemungkinan dikomunikasikan berkaitan dengan kerugian warga, ada kerusakan apa segala macam Pak? Arahnya ke sana itu mungkin ada nanti. Oke. Tapi tergantung komunikasi mereka nanti. Kita kan hanya tempat mediator aja, mediasi. Warga berharap perusahaan ikut bertanggung jawab atas kerusakan harta bendanya yang diakibatkan oleh banjir. Iswanto melaporkan dari Samarinda.